Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan RPP saya pada pembelajaran kelas rangkap menggunakan model 221, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Di sini saya akan mengajar di kelas 3, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu Aku Suka Berpetualang, dan di kelas 4 di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan April, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya, agar pembelajaran kita menjadi lebih semangat. Ayo sama-sama ya, tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semuanya? Sudah. Kelas 3 sudah hadir semua? Kelas 4? Sudah. Baiklah, hari ini jadi kita akan belajar di kelas 3 itu di tema 8, subtema 3, pembelajaran 2 tentang Aku Suka Berpetualang. Dan di kelas 4 kita akan belajar di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, sekarang Ibu ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Nah, ini Chelsea, silakan baca terlebih dahulu tentang mengenal budaya Indonesia. Silakan baca Chelsea. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Ya, benar. Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman, mulai dari sukunya, mulai dari agamanya, dan bahasanya. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki keragaman agama. Itu ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Nah, itu termasuk keragaman di antara agama. Baiklah, di sini Ibu akan berikan contoh perilaku menghormati perbedaan. Nanti Chelsea jawab ya. Ini termasuk contoh perilaku menghormati perbedaan ya. Nah, Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Nah, Udin dan Edo ini termasuk contoh perilaku apa? Contoh menghormati perbedaan agama dan bertoleransi dalam beragama. Ya, benar. Selanjutnya ini, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Nah, ini termasuk contoh menghormati perbedaan apa? Contoh menghormati perbedaan suku. Nah, selanjutnya ini, Benny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda-beda saat berdiskusi. Benny dan Lani tetap rukun berteman. Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Itu termasuk contoh menghormati perbedaan apa? Contoh menghormati perbedaan pendapat. Ya, benar sekali. Nah, ini selanjutnya Ibu akan memberi kamu tugas. Ini adalah contoh sikap menghormati perbedaan. Nanti yang benar kamu centang ya, dan yang salah kamu kasih tanda silang ya. Nih. Sudah selesai Chelsea? Sudah. Nah, sini kumpulkan. Nah, ini Ibu akan bacakan lagi. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Itu termasuk menghormati perbedaan atau tidak? Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Selanjutnya, menolak pendapat orang lain. Nah, itu termasuk sikap menghormati perbedaan atau tidak? Tidak. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Chelsea. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini ada, coba kalian perhatikan, di sini ada rambu-rambu lalu lintas. Ini adalah contoh dari rambu lalu lintas di jalanan berkelok-kelok ya.
Nah, ini Ibu akan beri kamu tugas kembali untuk memasangkan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan artinya ya. Nanti kamu kerjakan dulu ya. Apakah Chelsea sudah paham? Ya. Baiklah, kalau sudah paham Ibu akan beralih ke kelas 4. Nah, buka halamannya 141. Ini April, baca dulu nelayan dan ikan mas. Baca dulu ceritanya. Nelayan dan ikan emas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya juga jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalannya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan emas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan emas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan emas. Ternyata ikan emas hasil tangkapan kakek bisa bicara. Ikan emas minta tolong pada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan emas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan emas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi pengusaha provinsi atau gubernur, menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan emas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan emas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan emas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan emas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Sudah, Bu? Ya, benar. Nah, sudah selesai bacanya, Ibu akan beri kamu tugas. Di sini ada pertanyaan, nanti kamu jawab ya. Ini adalah tugas dari cerita yang telah kamu bacakan tadi. Nanti kamu jawab dan dikumpulkan sama Ibu. Sudah selesai, April? Ya, Bu. Nah, sini. Nanti kamu jawab, nanti Ibu akan bertanya tentang tugas yang telah kamu jawab tadi ya. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita nelayan dan ikan mas? Kakek, nenek, dan ikan emas. Ya, benar. Selanjutnya, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Sifat apa itu yang serakah yang dimiliki oleh tokoh tersebut? Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya ini, hikmah apa yang dapat kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Hikmah dari cerita nelayan dan ikan emas adalah bahwa kita jangan menjadi manusia yang serakah dan hiduplah dengan banyak bersyukur. Ya, benar banget. Hikmah yang dapat kita ambil dan apa kita petik dari cerita nelayan dan ikan mas itu adalah kita jangan jadi manusia yang serakah. Harus jadi manusia yang pandai bersyukur apapun keadaannya. Nah, di sana kan ada tentang cerita tokoh tadi kan, tentang tokoh. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tokoh itu apa. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Pada dasarnya tokoh ini memiliki dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama ini adalah tokoh yang memerankan peran yang dilakukan oleh cerita tersebut. Nah, sedangkan tokoh pembantu itu adalah tokoh yang membantu dalam atau menunjang dari tokoh utama tadi. Nah, di sini juga dalam tokoh ini ada karakter. Nah, ada dua karakter di dalam tokoh, yaitu karakter protagonis. Yang kedua yaitu karakter antagonis. Karakter protagonis itu adalah karakter tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Sedangkan tokoh antagonis itu adalah tokoh yang
yang tidak disenangi oleh pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan oleh pembaca. Nah, kalau tokoh antagonis itu seperti apa contohnya, April? Antagonis itu yang jahat, Ya, benar sekali. Kalau protagonis contohnya? yang baik. Benar sekali. Baiklah, April silakan buka bukunya halaman 148. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Baiklah, di sini adalah tentang pekerjaan. Ini pekerjaan adalah merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya. Di dalam pekerjaan itu terdapat dua pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang. Itu dipergunakan oleh seseorang. Contohnya seperti petani. Petani itu menghasilkan padi dan jagung. Dan selanjutnya itu ada nelayan. Nelayan itu menghasilkan ikan. Nah, selanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasai oleh Orang lain. benar sekali. Contohnya itu seperti guru, dokter. Itu termasuk guru itu menghasilkan jasa, yaitu mendidik siswa-siswanya untuk menjadi orang yang sukses atau pintar. Dokter itu juga menghasilkan jasa karena dia mengobati orang yang sakit. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan ke kamu contoh dari pekerjaan menghasilkan jasa. Di sini ada guru, polisi menghasilkan jasa, ada pengacara ini menghasilkan jasa, menolong orang lain, ada arsitek, ada dosen, itu contoh dari menghasilkan jasa. Nah, setelah itu Ibu akan beri kamu tugas. Ini kamu nanti beri tanda centang ya, nanti isi itu pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang dan jasa. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, April? Ya, sini kumpulkan. Baiklah, di sini Ibu akan memeriksa dulu pekerjaannya apa saja yang dikerjakan oleh April tadi. Coba April, Ibu tanya, pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa saja? Menghasilkan barang petani, nelayan, pelukis. Ya, terus pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apa? Guru, dokter, polisi. Ya, benar. Nah, sekarang Chelsea sudah selesai belum tugasnya tadi? Dah. Nih, kumpulkan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bu akan beri kalian PR atau soal evaluasi untuk di rumah. Ini Chelsea silakan kerjakan tugasnya. Dan April, ini juga kerjakan tugasnya. Untuk Chelsea itu tugasnya silakan cari contoh rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Dan untuk April itu kamu cari kegiatan yang ada di keluarga kamu. Itu pekerjaannya apa saja, nanti kamu cari ya. Baiklah anak-anak, kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Tadi di kelas 3 apa kesimpulannya? Kita hari ini belajar apa saja? Keragaman di Indonesia dan rambu-rambu lalu lintas. Ya, untuk kelas 4 tadi kita belajar apa, Nak? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, benar. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan April pimpin doanya untuk pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.